Bab 380. Tidak senang, datang bertarung. Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi memiliki posisi penting di dunia utara, karena di seluruh dunia utara hanya ada satu sekte kultivator pedang. Kultivator pedang memang sedikit, karena kultivator pedang membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan sumber daya pelatihan yang besar. Dan Miley berkultivasi sampai sekarang, bisa merasakan pentingnya uang. Jika tidak memiliki cukup uang, maka tidak akan dapat mengambil satu langkah pun di sepanjang jalan kultivasi, terutama dirinya, setiap kali menerobos, harus melahap pedang. Melalui formasi teleportasi di kota Daoi, Miley datang ke Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi berdiri di atas gunung gantung di langit berbintang. Gunung itu sangat besar, seperti pedang yang tergantung terbalik di langit berbintang. Di sekitar gunung ini, pedang berterbangan dari waktu ke waktu. Megah. Inilah kesan pertama yang Miley rasakan saat melihat Sekte Pedang Abadi yang bahkan lebih megah dari Akademi Daoi. Miley tidak menyelinap ke Sekte Pedang Abadi, tetapi berjalan ke arah Sekte Pedang Abadi secara terbuka dan tegak. Segera, seorang orang tua dengan pedang panjang muncul di depannya. Orang tua itu melirik Miley, "Siapa?" Miley berkata dengan nada serius, "Miley Ye, siswa Akademi Daoi, atas perintah tetua utama datang mengunjungi ketua Sekte Pedang Abadi." Akademi Daoi. Orang tua mengerutkan kening, "Apakah kamu dari Akademi Daoi?" Miley mengangguk, "Tepat." Orang tua berkata, "Apakah ada bukti?" Miley mengeluarkan token. Melihat token itu, orang tua sedikit mengangguk, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Miley melihat sekeliling. Ada orang-orang yang lewat dengan mengendalikan pedang dari waktu ke waktu. Orang-orang ini sangat kuat. Pada saat ini, orang tua sebelumnya muncul di depan Miley lagi, dan orang tua itu berkata, "Ikutlah denganku." Dan begitulah, Miley mengikuti orang tua itu ke Sekte Pedang Abadi. Bagian dalam Sekte Pedang Abadi sangat luas, dengan sedikit bangunan dan hanya beberapa aula. Sepanjang perjalanan, Miley melihat banyak kultivator pedang. Dia menyadari satu hal, para kultivator pedang ini sangat dingin, sangat dingin. Selama periode itu, dia menyapa para kultivator pedang itu, tapi mereka semua hanya meliriknya dan tidak merespon. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Pedang Abadi jauh lebih kuat daripada Sekte Changjian. Tetapi dibandingkan dengan Sekte Changjian, di sini kurang nilai manusiawinya. Segera, Miley dan orang tua itu memasuki aula. Di dalam aula, Miley melihat seorang pria paruh baya. Orang ini adalah Galvin Lee, ketua Sekte Pedang Abadi. Galvin melirik Miley, "Kamu adalah Miley Ye." Miley tercengang, apakah pihak lawan pernah mendengar tentang dirinya? Galvin berkata pelan, "Kudengar kamu adalah kultivator pedang terkuat di Akademi Daoi." Miley tersenyum, Tidak, biasa saja." Galvin melirik Miley, "Bicaralah niat kedatanganmu." Miley tersenyum dan berkata, "Tetua utama meminta junior datang untuk membeli beberapa pedang alam langit dari sektemu." "Pedang alam langit?" Galvin sedikit mengernyit, "Untuk apa Akademi Daoi kamu menginginkan pedang alam langit?" Miley berkata, "Buat formasi pedang." Galvin melirik Miley, "Lebih tepat beli untuk kamu." Miley mencibir, "Benar." Galvin menggelengkan kepalanya, "Pedang alam langit, Sekte Pedang Abadi aku memang punya beberapa, tapi tidak dijual, kembalilah." Miley berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Junior pamit." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, Galvin melirik Miley yang sedang pergi. Orang ini katanya mencapai dewa pedang pada usia 16 tahun. "Bagaimana menurutmu?" Di bawah, orang tua menggelengkan kepalanya.
seharusnya tidak mungkin, tetapi bakat dan kekuatan orang ini pasti tidak diragukan lagi, karena dia telah mengalahkan Scott Nan, salah satu dari 4 super jenius besar di lembaga internal, dan Scott Nan ini sudah mencapai alam sumber. Galvin mengangguk, bagus sekali, tapi sayangnya, sudah bergabung dengan Akademi Daoi. Orang tua tersenyum dan berkata, sayang sekali. Jika itu di sekte pedang abadi aku, sekte aku akan melatihnya dengan sekuat tenaga, dan tidak akan ada kesulitan untuk mencapai dewa pedang besar dalam 2 tahun. Galvin sedikit mengangguk, biarkan orang di paviliun senjata abadi berhati-hati. Mile ini orangnya sedikit tidak tahu malu, dia tidak akan menyerah seperti ini. Orang tua tersenyum dan berkata, dia tidak mungkin mencuri, ataupun merampok, kan? Galvin berkata, hati-hati saja. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba masuk ke aula. Pria itu membungkuk sedikit kepada mereka berdua, ketua sekte. Ada seorang pria di kota pedang abadi yang telah memasang arena dan bilang siapapun yang mengalahkannya, bisa mendapatkan 100.000 kristal murni ungu. Galvin sedikit mengernyit, itu Mileye. Pria itu mengangguk, tepat sekali. Galvin melirik orang tua, dan orang tua berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang orang ini lakukan? Kota pedang abadi. Kota saat ini sangat ramai, karena seseorang yang memasang arena, dan itu adalah seorang kultivator pedang, bukan kultivator pedang dari sekte pedang abadi. Di sebuah arena, Mile berdiri dengan tenang, ada 2 spanduk di kiri dan kanan arena. Spanduk di sebelah kiri bertuliskan kultivator pedang pertama dunia utara, dan spanduk di sebelah kanan bertuliskan tidak senang, datang bertarung. Arogan. Sangat-sangat arogan. Tak lama kemudian, banyak kultivator pedang sekte pedang abadi mendengar ini, langsung bergegas datang. Seorang pria terbang ke atas arena, dia melirik Mile, mencibir, omong besar, menyebut diri sendiri sebagai kultivator pedang nomor 1 di dunia utara. Ayo, biar aku bertarung denganmu. Mile berkata dengan suara rendah, ingin menantang, bisa saja, ikuti aturan, ambil dulu pedang alam langit, kamu kalah, pedang itu milikku, aku kalah, aku beri 100.000 kristal murni ungu. Wajah pria itu sedikit jelek, aku tidak punya pedang. Mile dengan marah berkata, tidak ada pedang, untuk apa datang? Ganti yang berikutnya. Pria berkata dengan marah, aku hanya ingin memukulmu, kamu. Suara pria itu tiba-tiba berhenti karena pedang diletakkan di antara alisnya. Suasana sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Mile menyimpan pedangnya, turun. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan lari. Dan begitulah, setelah Mile menunggu sekitar setengah jam, kultivator pedang dengan pedang tiba-tiba terbang ke atas arena. Mile berkata dengan suara rendah, tahu aturannya. Kultivator pedang melirik Mile, aku tahu. Setelah selesai berbicara, dia menekuk jari, sebilah pedang terbang ke samping. Pedang alam langit. Mile tersenyum dan berkata, silakan. Kultivator pedang tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, sebuah pedang menebas langsung dari atas kepala Mile. Pedang yang sangat cepat. Namun, pedang itu berhenti tiba-tiba saat berada beberapa inci dari atas kepala Mile, karena pedang di tangan Mile sudah menyentuh tenggorokan kultivator pedang itu. Kalah. Kultivator pedang itu menatap Mile dengan tatapan serius. Mile menyimpan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, berikutnya. Kultivator pedang itu melirik Mile, lalu berbalik dan pergi. Mile menyimpan pedang alam langit di sampingnya, dalam hati merasa sangat senang. Sebenarnya, dia tahu betul dengan profil tinggi seperti itu, dia akan dengan mudah dipukul. Namun, dia tidak punya pilihan, makanya dia melakukan ini.
Dia sekarang ingin menerobos, harus mendapatkan pedang, dan kamar dagang Taihe tidak boleh pergi, dan sekte pedang abadi tidak menjualnya, jadi dia hanya bisa mendapatkan pedang dengan cara ini. Segera, pria lain melompat ke atas arena. Dan begitulah, sekitar 1 jam kemudian, Mile memperoleh 7 bilah pedang alam langit. Secara bertahap, orang yang memasuki arena menjadi lebih sedikit. Karena semua orang mengetahui bahwa kekuatan Mile sangat kuat, tak seorang pun di arena yang bisa menahan pedang Mile. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh, dan kemudian cahaya pedang jatuh di atas arena. Itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih, membawa kotak pedang di belakang punggungnya, dan di dada kiri pria itu ada tato kecil kata abadi. Ini dari sekte pedang abadi. Seseorang di lapangan berseru, "Sekte pedang abadi!" Lapangan tiba-tiba gempar. Pria berjubah putih menatap Mile, "Kamu dari Akademi Daoi?" Mile mengangguk, "Akademi Daoi." Pria berjubah putih melirik 2 spanduk Mile, "Nanti aku akan membuatmu menelannya secara paksa." Mile tersenyum dan berkata, "Mana pedangnya?" Pria berjubah putih itu melambaikan tangan kanannya, pedang alam langit jatuh ke samping. Mile tersenyum sedikit, "Silakan." Pria berjubah putih menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangan kanannya lagi, 4 pedang alam langit jatuh ke samping, total 5 pedang. Pria berjubah putih itu memandang Mile, "Tambahkan bloknya, berani." Mile tersenyum dan berkata, "Bagaimana cara menambahkannya?" Pria berjubah putih itu berkata dengan nada lembut, "Jika aku kalah, 5 pedang ini milikmu. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya akan menelan 2 spanduk itu, tetapi kamu juga akan berlutut di kaki gunung sekte pedang abadiku selama 3 hari 3 malam, berani tidak?" Mile tersenyum dan berkata, "Baik." Pria berjubah putih itu melirik Mile, sangat percaya diri. Suara itu jatuh, sarung pedang di belakang punggungnya, sebuah pedang tiba-tiba melonjak naik ke langit, pedang itu langsung menembus langit, dan saat berikutnya, seberkas energi pedang jatuh dari langit, menunjuk langsung ke arah Mile di atas arena. Kaisar Pedang. Saat pria berjubah putih mengeluarkan pedangnya, momentum pedang yang kuat menyapu arena. Momentum Kaisar Pedang. Pedang yang sangat cepat. Namun, Mile lebih cepat. Sebelum energi pedang itu jatuh di atas arena, Mile sudah muncul di depan pria berjubah putih. Pada saat yang sama, sebilah pedang dengan kuat menahan tenggorokan pria berjubah putih itu. Sudah kalah. Ada keheningan di arena. Di depan Mile, pria berjubah putih itu menatap Mile, "Kamu adalah dewa pedang." Mile tersenyum kecil, dia menyimpan pedang, lalu berjalan ke samping dan menyimpan 5 bilah pedang, ditambah dengan 7 bilah sebelumnya, sekarang total ada 12 pedang alam langit, dan awalnya dia sudah ada sekitar 10 pedang alam langit, berarti sekarang ada 20 lebih bilah pedang. Tapi tidak cukup. Jauh dari cukup. Bagi dia sekarang, semakin banyak pedang alam langit, semakin bagus. Di atas arena, pria berjubah putih melirik Mile, lalu berbalik dan pergi. Di suatu tempat dalam kegelapan, Galvin, ketua sekte pedang abadi, menatap Mile di atas arena, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sebelah Galvin, ada seorang orang tua. Orang tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Kekuatan tempur pria ini luar biasa, bahkan murid pewaris sejati saja mungkin tidak dapat mengalahkannya." Galvin tanpa ekspresi, tujuannya adalah mendapatkan pedang. Orang tua itu mengangguk, tidak disangka dia menggunakan cara ini untuk mendapatkan pedang. Bicara sampai di sini, dia berhenti sebentar, lalu berkata, "Bagaimana selanjutnya? Tidak bisa dibiarkan begitu saja."
Jika tidak peduli, Sekte Pedang Abadi aku akan menjadi bahan tertawaan di dunia utara ini. Galvin berkata dengan suara rendah, bukankah orang-orang dari sekte internal itu biasanya hebat dalam bertarung? Sekarang saatnya mereka membuat pertunjukan. Orang tua berpikir sejenak, lalu berkata, benar, bisa bertarung dalam internal, bukan masalah besar, sekarang sudah waktunya untuk menampilkan keterampilannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. 1 jam kemudian, di dalam Sekte Pedang Abadi, ada hampir 100 kultivator pedang tiba-tiba turun gunung dan langsung menuju kota Pedang Abadi. Bersambung.